Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi fase F kelas 11 kurikulum merdeka, posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Pada video kali ini kita akan membahas persebaran sumber daya alam di Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita awali dari persebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Kalian sudah tahu berdasarkan jenisnya, hutan di Indonesia terbagi menjadi 8 yang tersebar luas, dimulai dari 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini tersebar luas di 4 pulau utama Indonesia, yang terluas adalah di Papua, kemudian disusul Kalimantan, Sumatera, dan sebagian Sulawesi. 2 adalah hutan musim dengan karakteristik lebat di musim hujan dan meranggas seperti gambar ini di musim kemarau. Tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara Barat, dengan daerah utamanya adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 3 adalah hutan hujan pegunungan. Sesuai namanya, maka banyak terdapat di pegunungan tinggi yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, sebagian kecil Kalimantan, dan di Papua, baik tengah maupun utara. 4 adalah hutan sabana. Hutan yang sangat sesuai untuk peternakan ini terdapat di Indonesia, khususnya adalah Sunda Kecil sisi timur, yaitu di Nusa Tenggara Timur, dan yang paling luas ada di Pulau Sumba, sebagian lain di Pulau Flores, dan di Timor Barat. 5 adalah hutan rawa. Hutan yang menjadi habitat dan tempat menir atau berkembang biak ikan ini banyak terdapat di Sumatera, pantai timur sampai ke pedalaman, kemudian Kalimantan, pantai tengah dan barat juga sampai ke pedalaman, di Teluk Bintuni Papua dan pantai Papua Selatan. Yang keenam adalah hutan mangrove. Tersebar luas di Indonesia dengan wilayah utamanya terluas adalah di Papua Selatan, Sumatera Timur, dan pantai di Kalimantan, khususnya pantai timur dan selatan. Yang ketujuh adalah hutan gambut. Wilayahnya ada di 3 pulau utama Indonesia. Yang terluas adalah di Kalimantan, disusul di Sumatera, dan di Papua. Dan yang terakhir adalah hutan lumut dengan karakteristik hutan ini akan dipenuhi oleh rumput yang selalu basah hingga sampai ke batang-batang pohonnya. Tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia yang ada pegunungan tingginya. Sementara itu, berdasarkan fungsinya, hutan dibagi menjadi 3. 1 adalah hutan konservasi yang berfungsi melindungi keragaman hayati, khususnya adalah flora dan fauna yang langka. Di dalam peta ini berwarna ungu, dan kalian sekarang tahu hutan konservasi tidak hanya berada di darat, bisa jadi berada di pulau-pulau kecil di laut, bahkan di dasar laut yang berupa padang lamun. Kemudian yang kedua adalah hutan lindung yang fungsi utamanya melindungi fungsi ekologis seperti kesuburan tanah dan cadangan air. Di dalam peta ini berwarna hijau tua, berwarna hijau tua. Karena itu, di mana terdapat hutan hujan tropis, maka disitulah banyak fungsinya untuk hutan lindung. Dan yang ketiga adalah hutan produksi, hutan yang ditanam manusia untuk kepentingan produksi atau produktif yang menghasilkan untuk dijual atau diekspor. Meliputi di Pulau Kalimantan yang terluas sebagai pusat sawit dunia, kemudian juga di Sumatera, di peta yang berwarna hijau muda sama kuning, juga di Kalimantan, dan sebagian kecil di Jawa dan Sulawesi. Persebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Sumber daya kelautan di Indonesia didasarkan pada ELI atau Ecoregion Laut Indonesia, yaitu perwilayahan laut Indonesia yang ditetapkan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembagian ELI di Indonesia dibagi menjadi 18. Kita mulai dari ELI atau Ecoregion Laut Indonesia yang nomor 1, itu terletak EL1 terletak di pantai barat Sumatera, Samudra Hindia, sampai di barat laut Pulau Sumatera. Karakteristik dari ELI1 ini memiliki keragaman habitat pesisir laut yang tinggi dan terdapat 4 cekungan sehingga menjadi potensi migas. EL atau Ecoregion Laut yang kedua terletak di Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Potensinya ini berupa laut dalam sehingga memiliki gelombang laut yang tinggi, sangat cocok untuk energi baru dan terbarukan. Di sini juga terdapat palung laut Sunda.
Kemudian ekoregion laut yang ketiga terletak di Selat Malaka. Karakteristiknya menjadi jalur pelayaran internasional sekaligus sebagai daerah turis karena terdapat pantai-pantai yang indah. Ekoregion laut yang keempat terletak di Laut Natuna, memiliki keragaman laut, ikan, dan juga potensi migas. EL yang kelima terletak di Selat Karimata antara Sumatera dan Kalimantan. Di sini juga terdapat potensi migas, juga tambang timah, dan sebagainya. Kita lanjutkan, EL yang keenam berada di Laut Jawa. Potensi ikan yang besar, kemudian sebagian pantai bermangrove, sehingga juga menjadi populasi ikan yang tinggi. Kita lanjutkan, ekoregion laut yang ketujuh terletak di Laut Sulawesi, di sebelah utara Sulawesi, dan di sebelah timur Kalimantan. Ini terdapat potensinya antara lain adalah untuk Taman Laut Nasional, yaitu Bunaken. Kita lanjutkan pada EL yang ketujuh di Selat Makassar, di laut yang dalam dan relatif sempit ini memiliki potensi ataupun karakteristik terdapat penyu hijau sekaligus rumah terumbu karang terbesar di Asia Tenggara. Ekoregion laut yang ke-9 berada di perairan Bali dan Nusa Tenggara. Karakteristiknya di sini banyak terdapat hutan mangrove, terumbu karang, dan perikanan yang ukurannya besar dan juga ada ukuran sedang. Kita lanjutkan pada ekoregion yang nomor 10. EL10 terletak di Teluk Tomini yang ada di sebelah timur Sulawesi Tengah. Di sini potensinya antara lain adalah tingginya aktivitas hidrotermal ya di Teluk Tomini di sini. Selanjutnya, ekoregion laut yang ke-11 banyak dijumpai hutan mangrove terdapat di Laut Maluku di sini ya. Ekoregion yang ke-12 itu terletak di Laut Banda yang sebelah timur Sulawesi. Ekoregion yang ke-13 di sini terletak di Laut Banda sebelah selatan Sulawesi. Karena ini semuanya adalah perairan Laut Banda. Ekoregion yang ke-14 terletak di Laut Halmahera dan Teluk Bintuni. Ekoregion yang ke-15 di mayoritas perairan Laut Banda yang karakteristiknya di sini adalah terumbu karang yang indah dan potensi wisata. Ekoregion yang ke-16 terletak di sebelah utara Papua menghadap ke Samudra Pasifik. Ekoregion yang ke-17 di Teluk Cendrawasih dan ekoregion yang ke-18 terletak di Laut Arafuru, di Laut Aru dan Arafuru di pantai selatan Papua hingga perbatasan dengan Australia. Yang terakhir adalah potensi persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. Kalian sudah tahu bahwa Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Karena itu persebaran pariwisata di Indonesia sangat banyak dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mempertegas tujuan wisata para turis, maka pemerintah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas di tahun 2023 ini. Satu adalah Danau Toba yang terdapat di Sumatera Utara. 2, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, di Pulau Belitung. Yang ketiga di Kepulauan Seribu yang jumlahnya juga sangat banyak. Tanjung Lesung yang ada di Jawa Barat, Banten, sana menjadi daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Di Jawa Tengah tetap mengandalkan Candi Borobudur. Di Jawa Timur juga masih Bromo Tengger, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kemudian bergeser di sebelah timur Bali ada kompleks pariwisata di Mandalika dengan sirkuitnya yang sudah mendunia. Kemudian ada di Nusa Tenggara Timur kita andalkan Labuan Bajo yang baru saja menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Selanjutnya di Taman Nasional Wakatobi yang ada di Sulawesi Tenggara, dan yang terakhir adalah di kompleks wisata monumental di Pulau Morotai sampai ke sebelah timur ya, sampai di pulau-pulau yang sangat indah. Demikian potensi sumber daya alam di Indonesia, dan untuk memperdalam proyek persebaran ya, maksud saya persebaran sumber daya alam di Indonesia, dan untuk memperdalam materi ini kalian bisa memilih salah satu tugas proyek ini. Setelah ini langsung kalian bisa menyaksikan lanjutan persebaran sumber daya khususnya pertambangan di Indonesia. Semangat selalu untuk belajar geografi dan belajar untuk materi-materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.